Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas TS Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Nama Marcelus Tabesi, NIM 18030300153, kelas D. Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi anak pada masyarakat desa. Manusia hidup berkelompok dan mereka saling mengadakan hubungan satu sama lain sebagai anggota keluarga, masyarakat atau sebagai warga negara dari suatu bangsa. Meskipun mereka kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu, namun setidak-tidaknya manusia berpikir dan bertindak dengan cara yang telah ditentukan oleh kelompok atau masyarakat mereka. Itulah sebabnya mengapa model pakaian yang mereka kenakan, motif pakaian, serta warnanya, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma yang mereka junjung tinggi, dan adat istiadat yang mereka anut, banyak dipengaruhi oleh keanggotaan mereka di dalam golongan atau masyarakat yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Kecepatan perubahan sosial dalam berbagai masyarakat berbeda-beda. Perubahan dalam masyarakat yang terpencil berjalan lambat, akan tetapi dengan terbentuknya komunikasi dan transportasi, daerah itu berkenalan dengan dunia modern. Maka mereka akan berkembang dengan lebih cepat dan berirama sesuai dengan perkembangan zaman. Kecepatan perubahan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor keluarga, sebab keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan seseorang. Keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam kehidupan seseorang sangat besar perannya untuk menjadikan seorang itu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial setempat. Sebagai tempat pertama, kedudukannya sangat penting, karena apa yang terjadi di dalamnya membawa pengaruh terhadap perkembangan kehidupan seorang anak. Keluarga menempati posisi yang sangat penting dan utama dalam sosialisasi anak, yang nantinya akan menjadi generasi penerus angkatan tua. Demi mengisi pembangunan yang sudah dicanangkan dengan sosialisasi yang baik, maka seseorang anak akan menyadari dirinya bahwa ketenangan dan kesejahteraan hidupnya adalah merupakan tantangan. Sehingga dalam memainkan perannya perlu memperhatikan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena semua masyarakat hidup dalam jaringan kewajiban dan hak yang disebut hubungan peran atau role relation. Seseorang perlu disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut dengan sosialisasi yang sudah berlangsung sejak bayi, di mana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh orang tua, anggota keluarganya, maupun anggota-anggota keluarga lainnya, dan seluruh masyarakat, yang akhirnya menimbulkan suatu kesadaran tentang pola-pola perilaku yang dikehendakinya. Setelah anak melewati sosialisasi dalam lembaga keluarga dan kemasyarakatan, maka tahap berikutnya adalah lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal memegang peran yang sangat penting dalam sosialisasi anak dan merupakan salah satu lembaga sosial yang bertanggung jawab atas pendidikan formal anak-anak. Anak mengalami perubahan dalam kelakuan setelah masuk sekolah. Di rumah atau keluarga, anak hanya bergaul dengan orang yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan teman-teman sepermainan. Suasana di rumah atau keluarga bercorak informal, dan banyak kelakuan yang diizinkan menurut suasana di rumah. Di sekolah, anak mengalami suasana yang berlainan. Ia bukan anak istimewa yang diberi perhatian khusus oleh guru, melainkan salah seorang di antara puluhan muridnya. Guru tidak mungkin memberikan perhatian banyak kepadanya karena harus mengutamakan kepentingan kelas sebagai keseluruhan. Untuk itu, anak harus mengikuti peraturan yang bersifat formal yang tidak dialami di rumah atau keluarganya masing-masing, yang dengan sendirinya membatasi keinginan mereka. Kontrol sosial mengenai pemeliharaan anak, yang juga berarti atas unit sosial yang bertanggung jawab atas hal itu, telah menjadi lebih penting, sehingga makhluk manusia dalam evolusinya lebih tergantung kepada kebudayaan dan bukan atas naluri atau insting. Dalam arti bahwa masyarakat dan kebudayaan tergantung pada efektivitas sosialisasi, yaitu sejauh mana sang anak mempelajari nilai-nilai, norma-norma, sikap-sikap dan perilaku masyarakat dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat harus membentuk atau menuntun unit yang meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Pada saat lembaga mulai membentuk kepribadian seseorang dalam hal penting,
Keluarga tentu banyak berperan dalam proses perubahan tersebut, dengan mengajarkannya kemampuan berbicara serta menjalankan fungsi-fungsi sosial. Teori sosial sebagai suatu kerangka dasar atau framework yang berfungsi mengatur mekanisme kerja antara berbagai faktor yang berhubungan dan saling berpengaruh. Identifikasi permasalahan tidak cukup apabila hanya terpaut pada gejala-gejala yang tidak tampak. Maka kita harus menyimak teori sebagai landasan berbijaknya. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berusaha untuk membenahi serta mengembangkan dirinya baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam upaya mengembangkan diri tersebut, manusia memanfaatkan berbagai jalan guna memenuhi kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Manusia memiliki 3 kemampuan, antara lain kemampuan vegetatif, yaitu makan dan berkembang biak. Yang kedua, kemampuan sensitif, bergerak, mengamat-amati, bernafas, berperasaan. Dan yang ketiga, intelektual, berkemauan atau kecerdasan. Namun dalam membenahi dan mengembangkan semuanya, ia harus membutuhkan orang lain atau sesamanya, karena sebagai makhluk individu, manusia memiliki kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan. Fakta membuktikan bahwa manusia sejak kecil sampai akhir hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain. Apakah itu di dalam lingkungan sosial yang besar, yaitu sebagai anggota masyarakat, dalam suatu negara, atau dalam lingkungan sosial yang lebih kecil seperti keluarga. Disitulah letak sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, juga sebagai makhluk berketuhanan. Adapun aspek-aspek sosial kebudayaan, aspek-aspek sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, aspek mental. Pertumbuhan dan perkembangan mental seorang anak dapat dianggap sebagai suatu proses belajar yang cukup lama, dengan memulai peniruan atas segala sesuatu yang dapat dilihat anak dan penolakan terhadap hal tersebut melalui pengalaman-pengalaman yang terbuka dalam interaksi antara anak dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Manusia tidak dilahirkan dengan sikap pandangannya atau sikap peran tertentu, melainkan sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangan hidupnya. Peranan sikap dalam kehidupan seorang adalah sangat besar, sebab apabila sikap itu sudah dibentuk pada diri seseorang, maka akan tutur menentukan cara tingkah laku terhadap suatu objek. Adanya sikap menyebabkan manusia akan bertindak secara khas terhadap objek-objek tertentu. Yang kedua, stratifikasi sosial. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana masyarakat masih terikat kepada pandangan feodal. Maka keturunan dan ikatan-ikatan keluarga merupakan dasar untuk menetapkan seorang pada kedudukan dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan hal ini, Sojourner Sukanto mengemukakan bahwa masyarakat pada umumnya mengembangkan 2 macam kedudukan, yaitu ascribe status. Yang pertama, ascribe status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Misalnya, kedudukan anak bangsawan adalah bangsa pula. Seorang warga kasta Brahmana di India memperoleh kedudukan yang demikian karena tergolong kasta yang demikian. Yang kedua, achieve status, kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan tidak diperoleh karena kelaliman, akan tetapi bersifat terbuka. Barang siapa saja, bila mana tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses mengarahkan kekuatan dan kemampuan seseorang yang tidak berdaya atau tidak mampu untuk berdiri sendiri dan dapat mengadaptasikan dirinya dengan masyarakat. Pendidikan tidak hanya menyangkut pendidikan formal saja, akan tetapi meliputi pendidikan informal dan pendidikan non-formal, yang pelaksanaannya dimulai dari keluarga, masyarakat yang berlangsung seumur hidup, dan sasarannya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi meliputi seluruh anggota masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, pembentukan kepribadian, yang kedua, pembagian ilmu pengetahuan, yang ketiga, aplikasi ilmu pengetahuan wujud dalam keterampilan. Yang berikut tabel persamaan, kelemahan, kekuatan, dan perbedaan riset artikel. Yang pertama, persamaan yang terdapat pada jurnal R. Bastians, sosialisasi di lingkungan sosial terhadap perilaku anak usia dini. Kelemahannya, belum secara detail membahas proses sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Kekuatannya, artikel ini membahas tentang keluarga merupakan tempat utama dalam proses sosialisasi pembentukan kepribadian anak, sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Perbedaan riset dalam jurnal R. Bastian menganalisis tentang faktor-faktor sosialisasi anak dari segi pendidikan dan perkembangan sosial anak. Menurut riset saya, perkembangan sosialisasi anak seharusnya dianalisis dari lingkungan keluarga, setelah itu baru kepada lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang berikut artikel Antonius Atoskhigea, pengaruh sosialisasi terhadap perilaku anak. Kelemahannya, belum secara detail juga membahas proses sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Kekuatannya, faktor-faktor sosialisasi pembentukan kepribadian anak dibentuk dari segi anak itu sendiri, segi sosial, dan segi pola asuh orang tua, sehingga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perbedaan riset Antonius Atoskhigea menganalisis faktor sosialisasi anak dari segi anak, segi sosial, dan pola asuh orang tua. Menurut riset saya, sosialisasi anak perlu juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan mental. Yang berikut persamaan pada artikel Khairunnisa dan Swistantoro, yaitu pada pola sosialisasi anak dalam keluarga terhadap perilaku anak. Kelemahannya, dalam artikel ini hanya membahas moral yang ada di dalam diri anak. Kekuatannya, pola sosialisasi anak perlu dilakukan dalam keluarga terhadap anak sehingga anak mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Perbedaan risetnya, dalam artikel Khairunnisa dan Swistantoro, pola sosialisasi anak dalam keluarga mempengaruhi pola perilaku anak, sedangkan menurut riset saya, pola pikir anak tidak hanya tergantung pada sosialisasi di dalam keluarga, melainkan dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat juga mempengaruhi pola perilaku anak. Yang berikut artikel Rina Bastian, Syurani Ismaniar, pengaruh sosialisasi dalam keluarga terhadap perkembangan sosial anak. Kelemahannya, tidak secara terperinci mengulas pengaruh apa saja yang menyebabkan terhambatnya proses sosialisasi dalam keluarga terhadap perkembangan anak. Kekuatannya, artikel ini mengulas dampak pengaruh sosialisasi dalam keluarga yang tidak sempurna untuk anak usia dini. Perbedaan risetnya dalam artikel ini hanya secara garis besar mengulas dampak atau pengaruh dari proses sosialisasi dalam keluarga terhadap perkembangan anak, sedangkan menurut riset saya dalam sebuah artikel ini harus mengulas isi topik secara singkat, namun isinya jelas untuk pembaca sehingga si pembaca mudah memahami isi dan maksud dari tujuan penulis. Yang berikut artikel Baharudin, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku. Kelemahannya, artikel penggunaan tata bahasa yang kurang baku. Kekuatannya, dari artikel ini banyak mengulas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Perbedaan risetnya, artikel Baharudin membahas tentang perubahan sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Sedangkan menurut riset saya, pola perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Berikut persamaan artikel Hanifah Gunawan, Karim Suryadi, Eli, Mahila Maliha adalah analisis perubahan sosial budaya masyarakat desa. Kelemahannya penggunaan tata bahasa yang kurang baku sehingga pembaca kurang memahami isi, maksud dan tujuan penulis. Kekuatannya membahas perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat. Risetnya, menurut artikel perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Menurut riset saya, ya karena perubahan dalam masyarakat desa sekarang terjadi karena adanya teknologi yang semakin canggih, masyarakat desa pun tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Sekian dan terima kasih.